Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Anak-anak Umi, hari ini kita belajar tema 3E, tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 ya. Boleh buka bukunya halaman 49. Nah, anak-anak Umi, pada pembelajaran kali ini bisa kita lihat yang pertama itu yang menulis. Ada gambar seorang ibu dan anak-anaknya, yaitu Nina. Pada hari Minggu yang cerah, matahari bersinar terang. Nina membantu ibu menjemur pakaian. Beberapa jam setelah Nina dan ibu selesai menjemur, tiba-tiba cuaca cerah. Langit terlihat mendung. Sesekali terdengar bunyi guntur menggelegar. Ibu dan Nina segera mengangkat pakaian yang dijemur agar tidak kehujanan. Tak lama kemudian hujan pun turun. Nah, anak-anak Umi semalam juga sudah mengirimkan cerita kan, sebuah cerita ke Umi. Nah, sebenarnya dalam bercerita alangkah baiknya anak-anak Umi menggunakan kalimat efektif ya nak ya. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku ya nak ya. Nah, apa saja kaidah-kaidahnya? Nah, ini aturan pertama. Untuk membuat kalimat efektif, anak-anak Umi itu harus memiliki sebuah kalimat harus terdapat subjek dan predikatnya ya kan. Ini harus ada ya, dan predikatnya. Itu syarat pertama ya nak ya. Nah, lalu apa itu subjek? Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, apa saja itu? Berarti bisa nama orang ya karena atau saya gitu. Kemudian apalagi predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya itu apa? Belajar. Nah, ini boleh juga kita tambah dengan keterangan. Kayak keterangan. Misalnya Nina belajar di rumah. Kita belajar di rumah. Itu contohnya keterangan. Nah, lalu apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua yaitu dalam membuat kalimat efektif, anak-anak Umi harus menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Lalu apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, ada lagi syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Nah, syarat yang ketiga yaitu kalimatnya itu harus ringkas ya nak ya. Kalimatnya harus ringkas. Kalimatnya harus ringkas. Jadi hanya menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Contohnya, Made masuk ke dalam ruang kelas. Ini merupakan kalimat tidak efektif karena apa? Seharusnya tidak menggunakan kata-kata dalam. Jadi cukup dengan Made masuk ke ruang kelas. Nah, karena kalau sudah ke ruang kelas otomatis dia ke dalam, jadi tidak perlu ada kata dalam di sini anak ya. Itulah dalam membuat kalimat efektif. Jadi hanya menggunakan kata-kata sesuai dengan kebutuhan. Nah, di bawah sini sekarang ada cerita ya kan, Nak. Oke, ceritanya, aku tinggal di daerah tepi pantai, cuaca di daerah tempat tinggalku biasanya cerah.
Matahari bersinar terik sekali, udara terasa panas, namun akhir-akhir ini langit sering terlihat mendung. Kadang-kadang turun hujan rintik-rintik. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak di pantai pun menjadi lebih tinggi. Para nelayan tidak berangkat melaut. Mereka takut akan terjadi badai ketika melaut. Itu adalah contoh cerita tentang perubahan cuaca, ya kan ya. Oke. Naomi tidak perlu bercerita karena semalam anak Umi sudah mengirimkan cerita ke Umi, ya kan. Kemudian selanjutnya, nah ini juga ada sebuah cerita tentang gotong royong. Hujan sudah mulai sering turun. Hal tersebut menandakan bahwa musim hujan sudah datang. Petani pun bersiap untuk menanam padi. Petani biasanya bergotong royong ketika menanam padi. Bergotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Budaya gotong royong dalam menanam padi ini masih dilakukan oleh para petani di Lombok. Nah, tradisi tersebut dinamakan besiru. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak Umi, budaya gotong royong itu anak dimiliki oleh hampir semua anak-anak Umi. Budaya gotong royong itu dimiliki oleh hampir semua suku yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, budaya gotong royong dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti biasanya bangun rumah, mengolah sawah, memperbaiki jalan dan sebagainya. Nah, budaya bergotong royong dapat menemukan rasa tolong-menolong dan mempererat persaudaraan dan termasuk pencerminan dari sikap bersatu keragaman, ya kan? Nah, selama beberapa pembelajaran kita mempelajari tentang sikap bersatu dalam keragaman, ya karena ya pelajaran PKN. Oke, jadi coba apa saja sih gotong royong dilakukan di sekitar lingkungan anak Umi? Kalau di sekolah anak Umi biasanya bergotong royong itu mungkin membersihkan kelas, ya karena ya pernah ya kita ya ngumpulin sampah di dekat masjid. Nah, kemudian kita membersihkan kaca ya pernah dulu ya karena ya sama-sama ngepel bareng-bareng. Itu merupakan salah satu kegiatan gotong royong yang kita lakukan di sekolah. Nah, sekarang Nana Umi boleh buka halaman 52. Buka halaman 52. Nah, ada sebuah soal tentang membuat kalimat efektif menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, ada kata-kata guntur. Oke, guntur. Coba apa contohnya? Tadi apa syarat pertama? Untuk membuat kalimat efektif harus ada subjek dan predikat. Jadi apa itu subjek? Misalnya kita buat kita buat Nina nama orang harus besar ya kan. Nina, nah ini subjeknya Nina, kemudian melihat Guntur. Bergemuruh Guntur bergemuruh ketika
hujan. Nah, ya kan? Ketika hujan. Nah, yang manakah yang menjadi subjeknya? Ini dia. Nina ini sebagai subjeknya. Kemudian melihat ini adalah sebagai predikat. Kemudian ini subjek ya. Subjek kita buat S. Kemudian ini predikat atau kita singkat juga dengan huruf P. Nah, kemudian Guntur bergemuruh ketika hujan ini merupakan keterangannya. Nah, kemudian kita untuk yang B sama yang C, Naomi kerjakan di rumah, kemudian kerjakan di rumah, ya kan? Untuk yang B dan yang C Naomi kerjakan di rumah. Nah, tugasnya ini kirim ke Umi ya nak ya. Dan juga soal nomor halaman 53 ya. Ini tugasnya soal halaman 52 nomor 1 dan soal halaman 53 nomor 3. Nah ya. Halaman 53 nomor 3 dan halaman 52 nomor 1 tugasnya ya nak ya. Kemudian japri ke Umi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tutup ya. Nah, Naomi, sekian pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.